Di kampung itu ada satu aturan yang tidak pernah dilanggar. Jangan pernah menjawab jika namamu dipanggil 3 kali saat malam. Karena jika itu terjadi, yang memanggil bukan manusia. Dan yang menjawab bukan lagi kamu. Matius Larantuka tidak percaya hal seperti itu. Ia datang dengan ambisi mencari untung dari tanah yang katanya belum tersentuh. Tapi pada malam pertama, seseorang memanggil namanya dari balik pintu. Pada malam kedua, suara itu mulai terdengar dari dalam rumah. Dan pada malam ketiga, tanah di bawah kakinya mulai hidup. Seolah sesuatu yang lama terkubur, akhirnya menemukan nama berikutnya. Namanya Matius Larantuka. Umurnya 32 tahun, pria asal Nusa Tenggara Timur yang sejak kecil dikenal keras kepala, pendiam tapi penuh tekad. Kulitnya gelap terbakar matahari, sorot matanya tajam seperti selalu menimbang sesuatu di dalam kepalanya. Matius bukan orang yang mudah percaya hal gaib. Ia rasional, bahkan cenderung sinis terhadap cerita-cerita mistis yang sering dibicarakan orang kampungnya. Tapi di balik itu, ada satu hal yang menggerakkan hidupnya. Ambisi untuk keluar dari kemiskinan dengan cara apapun. Ia datang ke sebuah kampung terpencil di pesisir timur, wilayah yang bahkan orang luar jarang kunjungi. Tujuannya sederhana, atau setidaknya ia pikir begitu, membuka usaha kayu dan mencari keuntungan besar dari hutan yang masih perawan. Namun sejak malam pertama, sesuatu sudah terasa salah. Penduduk kampung menatapnya terlalu lama, tidak ramah, tapi juga tidak menolak. Seolah-olah mereka menunggu sesuatu darinya. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Di penginapan kayu tempat ia tinggal, seorang lelaki tua sempat berkata pelan sebelum pergi. Kalau dengar namamu dipanggil malam-malam, jangan jawab. Matius hanya tersenyum sinis waktu itu. Malam pertama, angin laut berhembus dingin. Lampu minyak bergoyang pelan, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Matius baru saja hendak tidur ketika ia mendengar sesuatu. Matius, suaranya pelan, seperti bisikan dari luar jendela. Ia mengernyit. Mungkin anak-anak, gumamnya, mencoba logis. Lalu suara itu datang lagi. Matius. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Tepat di belakang pintu. Dengan kesal, ia bangkit dan membuka pintu cepat. Kosong, hanya gelap, dan suara ombak jauh di kejauhan. Saat ia hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu di tanah, seperti bekas tetesan cairan gelap. Ia berjongkok. Darah, masih basah. Tiba-tiba, dari arah samping rumah terdengar suara langkah kaki menyeret. Pelan, berat, tidak wajar. Matius berdiri kaku. Langkah itu berhenti tepat di balik dinding tempat ia berdiri. Dan dari balik kayu tipis itu terdengar napas. Berat. Basah. Lalu sebuah suara, kali ini bukan memanggil, melainkan berbisik tepat di telinganya, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Kau sudah datang. Keesokan paginya, Matius terbangun dengan keringat dingin. Ia mencoba meyakinkan dirinya itu hanya mimpi, tapi noda darah di depan pintu masih ada. Ia mulai bekerja seperti biasa, masuk ke hutan bersama beberapa warga. Namun suasana terasa aneh. Tak ada yang benar-benar bicara dengannya. Hanya sesekali mereka saling pandang, lalu menunduk. Di tengah hutan, seorang pria bernama Lukas akhirnya bicara pelan. Kalau mau selamat, jangan gali tanah di sebelah timur. Matius mengangkat alis. Kenapa? Lukas menatapnya lama, wajahnya pucat. Itu bukan tanah kosong, itu tempat yang dulu dipakai. Dipakai buat apa? Lukas menelan ludah. Tumbal. Matius tertawa kecil, meski ada rasa tidak nyaman merayap di dadanya. Ia tidak percaya hal-hal seperti itu. Dan justru karena itulah, ia pergi ke arah timur sendirian sore itu. Tanahnya berbeda, lebih lembek, lebih gelap, dan bau. Seperti sesuatu yang pernah membusuk, lalu dikubur. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan logika, Matius mengambil cangkul dan mulai menggali. 1 kali, 2 kali, 3 kali.
Kak! Cangkulnya mengenai sesuatu keras. Ia berjongkok membersihkan tanah dengan tangan. Dan di sana terlihat tulang. Bukan tulang hewan. Itu tulang tangan manusia. Dengan gelang kain merah yang masih melilit pergelangannya. Tiba-tiba angin berhenti. Hutan jadi sunyi. Terlalu sunyi. Lalu dari dalam tanah terdengar suara. Lemah. Serak. Seperti seseorang berbicara dari bawah. Belum selesai. Matius membeku. Tanah di depannya bergerak pelan. Seolah ada sesuatu yang mencoba keluar. Dan tepat saat itu, dari belakangnya suara yang sama seperti malam kemarin kembali muncul. Lebih dekat, lebih jelas, lebih lapar. Sekarang giliranmu. Matius mundur selangkah. Napasnya memburu. Tangannya gemetar untuk pertama kalinya sejak ia datang ke kampung itu. Tanah di hadapannya terus bergerak. Retakan kecil muncul, lalu melebar. Dan dari dalam lubang itu, sesuatu mulai keluar. Bukan langsung terlihat jelas, hanya potongan, serpihan, bagian demi bagian. Jari-jari kurus lebih dulu muncul, mencengkeram tanah seperti ingin menarik diri ke dunia yang bukan lagi miliknya. Kulitnya tidak utuh, seperti terbakar, tapi juga membusuk. Matius ingin lari, tapi tubuhnya tidak bergerak, seolah kakinya ditanam bersama tanah itu. Lalu, kepala itu muncul perlahan. Wajahnya hancur, mata kirinya kosong, hanya lubang hitam yang dalam. Mata kanan terbuka lebar, menatap langsung ke arah Matius. Dan bibir yang hampir tidak berbentuk itu bergerak. Matius. Suara itu sama, persis sama dengan yang memanggilnya sejak malam pertama. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara ramai. Warga kampung. Mereka berdiri di batas hutan, diam. Tidak ada yang mencoba menolong, tidak ada yang mendekat, seolah mereka memang menunggu momen ini. Matius akhirnya bisa berteriak, "Apa ini? Kalian lihat ini?" Tidak ada yang menjawab. Sampai lelaki tua yang dulu memperingatkannya melangkah maju sedikit. Wajahnya datar. "Namamu sudah dipanggil 3 kali." Matius menggeleng panik. "Apa maksudmu?" Lelaki itu menarik napas panjang. "Itu bukan arwah biasa. Itu Suwanggi dari tanah lama. Dulu kami buat perjanjian." Kata itu menggantung di udara. Perjanjian. Matius merasakan sesuatu jatuh di dalam dadanya. "Dulu kampung ini hampir mati," lanjut lelaki tua itu. "Penyakit, kelaparan. Kami minta bantuan. Dan kami diberi." "Diberi apa?" "Keselamatan." "Dengan harga?" Suara Matius mulai pecah. Lelaki tua itu menatap lurus ke matanya. "Darah." Matius mundur lagi. "Bukan saya. Saya bukan bagian dari ini." Lelaki tua itu menggeleng pelan. "Setiap beberapa tahun, kami harus memberi satu nama. Satu orang luar. Satu yang tidak punya ikatan di sini." Matius terdiam. Potongan-potongan mulai tersusun di kepalanya. Tatapan warga, kesunyian, peringatan yang terlambat. Semua ini bukan kebetulan. Ia dipilih. Dari lubang di tanah, makhluk itu kini sudah setengah keluar. Tubuhnya panjang, tidak proporsional. Tulangnya seperti dipaksa tumbuh ulang dengan cara yang salah. Ia berdiri, perlahan. Lebih tinggi dari manusia normal, dan bau busuknya langsung memenuhi udara. Makhluk itu, Suwanggi, mengangkat kepalanya. Mata satu-satunya menatap Matius tanpa berkedip. Lalu, ia tersenyum. Jika itu bisa disebut senyum. "Kau membawa dirimu sendiri." Matius akhirnya berhasil bergerak. Ia berlari, menabrak semak, cabang, apapun yang menghalangi. Di belakangnya suara langkah tidak terdengar. Tidak ada kejaran. Justru itu yang lebih menakutkan. Karena ketika ia berhenti dan menoleh, makhluk itu sudah ada di depannya. Tanpa suara, tanpa jejak,
seolah jarak tidak berarti baginya. Matius jatuh terduduk. "Kenapa saya?" Makhluk itu menunduk. Wajahnya kini hanya beberapa senti dari Matius. Bau busuknya membuat Matius hampir muntah. Lalu makhluk itu berbisik pelan. "Karena kau mau apa saja untuk kaya." Matius membeku. Kalimat itu benar. Ia memang datang dengan niat itu. Ambisinya, keserakahannya, seolah sesuatu atau seseorang sudah mendengar sejak awal. Dari kejauhan, warga mulai mundur perlahan. Satu persatu pergi, meninggalkan Matius sendirian. Tidak ada ritual, tidak ada doa, hanya penyerahan. Makhluk itu mengangkat tangannya. Kuku-kukunya panjang, tajam, hitam. Ia menyentuh dada Matius. Dan seketika, Matius tidak merasakan sakit. Justru sebaliknya, ia melihat sesuatu. Bayangan. Orang-orang sebelum dirinya. Korban-korban lain. Mereka semua dipanggil dengan cara yang sama. Dibawa oleh ambisi mereka sendiri. Air mata Matius jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kalah. Bukan oleh makhluk itu, tapi oleh dirinya sendiri. Makhluk itu berbisik untuk terakhir kalinya. "Darahmu akan menyimpan nama berikutnya." Dan hutan kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi malam itu, di penginapan kosong, angin berhembus pelan. Lampu minyak bergoyang, dan sebuah suara baru terdengar. Lebih pelan, lebih dalam, lebih dingin. Lukas. Nama itu menggantung di udara malam. Lukas. Di dalam rumah kayu yang kini kosong, suara itu tidak lagi terdengar seperti bisikan. Ia hidup. Lukas terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat meski udara malam terasa dingin menusuk tulang. Ia tahu, tanpa perlu diberitahu siapapun, giliran itu sudah berpindah. Sejak kematian Matius, kampung kembali seperti biasa. Terlalu biasa. Sawah subur, laut tenang, tidak ada penyakit, tidak ada kematian mendadak. Seolah harga yang dibayar benar-benar diterima. Tapi Lukas tidak merasakan kedamaian. Setiap malam ia mendengar sesuatu di luar rumahnya. Langkah, seretan, dan sesekali suara seperti kuku menggores kayu. Ia tidak pernah membuka pintu. Sampai malam ketiga. "Lukas." Suara itu kini jelas, persis di depan pintu. Lukas menutup mata rapat. Ia ingat kata-kata orang tua dulu, "Jangan jawab." Tapi suara itu tidak berhenti. "Lukas." Lebih pelan, lebih dekat, seolah bukan lagi dari luar, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. Dengan tangan gemetar, Lukas bangkit. Ia tidak membuka pintu. Ia justru mengambil sesuatu dari bawah lantai kayu. Sebuah kain merah tua, kotor, berbau tanah. Itu milik korban sebelumnya, yang mereka kubur, yang mereka lupakan. Air mata Lukas jatuh. Selama ini ia diam. Ia ikut menggali, ikut memilih, ikut membiarkan orang luar mati demi keselamatan kampung, termasuk Matius. Dan sekarang, kutukan itu tidak mencari orang luar lagi. Ia datang untuk mereka sendiri. Lukas membuka pintu, perlahan, berderit panjang. Di luar, ia berdiri. Makhluk itu, Suanggi. Tapi kali ini ada yang berbeda. Wajahnya bukan lagi sepenuhnya milik makhluk itu. Di balik daging rusak dan mata kosong, ada sesuatu yang familiar. Sorot mata itu, Matius. Lukas mundur, tubuhnya lemas. Tidak mungkin. Makhluk itu tersenyum. Dua suara keluar bersamaan. Satu parau, dalam, bukan manusia. Satu lagi, lemah, seperti sisa seseorang yang masih terjebak. Belum selesai. "Tolong!" Lukas jatuh berlutut. "Matius?" Makhluk itu bergerak mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah seperti ikut membusuk. "Darah harus dibayar."
Suara itu kembali menyatu. "Tidak!" Lukas berteriak. "Kita yang salah, bukan dia, bukan orang-orang itu." Untuk pertama kalinya, makhluk itu berhenti. Kepalanya miring, seolah mendengar sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Lukas menggenggam kain merah itu erat-erat. "Kalau harus ada yang jadi tumbal," suaranya bergetar tapi tegas. "Ambil saya, tapi habisi ini semua. Jangan ada lagi." Angin tiba-tiba berhenti. Dunia terasa sunyi. Bahkan ombak pun seolah tidak bergerak. Makhluk itu menatap Lukas lama. Lalu, perlahan, ia membuka mulutnya lebar. Terlalu lebar. Tidak manusiawi. Dan dari dalam kegelapan itu, terdengar banyak suara. Tangisan, jeritan, nama-nama. Semua korban. Semua atau satu. Lukas menutup mata. Air matanya jatuh tanpa suara. "Semua," bisiknya. Tiba-tiba, rasa sakit luar biasa menghantam tubuhnya. Bukan di satu titik, di seluruh tubuhnya. Seolah sesuatu menarik keluar. Bukan dagingnya, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, lebih gelap. Makhluk itu menjerit. Untuk pertama kalinya, ia kesakitan. Tubuhnya retak, seperti tanah kering yang pecah. Dari dalam retakan itu, keluar cahaya redup dan bayangan-bayangan manusia. Satu persatu terlepas. Mateus dan yang lainnya. Semua yang pernah jadi tumbal. Jeritan terakhir mengguncang hutan. Lalu, sunyi. Pagi harinya, warga menemukan Lukas terbaring di depan rumahnya. Tubuhnya dingin, wajahnya tenang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada lagi suara di malam hari. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi nama yang dipanggil. Tanah di timur kembali biasa. Tapi di pergelangan tangan Lukas terikat kain merah itu. Kini bersih, seolah belum pernah menyentuh darah siapapun. Dan sejak hari itu, kampung tidak pernah lagi memberi tumbal. Tamat.